Kamu panggil aku apa tadi? Bai Yahui. Kakak yang dulu sangat kuhormati. Ibu, bukankah ini kalung giok yang selalu kuidamkan? Cantik sekali. Terima kasih, Ibu. Selamat ulang tahun, anakku tersayang. Aku senang kamu suka. Kak, jam tangan ini juga cantik. Terima kasih, Kak. Ayah, aku sangat mencintaimu. Ayo kita foto bersama. Oke, baiklah. Meng Yao, foto bersama kami. 3, 2, 1, Ayo. ceria. Tapi satu-satunya orang yang pernah memberiku perhatian dan kehangatan, juga adalah orang yang membuangku langsung ke neraka. Ayah, ibu, kak, aku mohon, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menabrak siapapun dengan mobil. Aku bahkan tidak punya SIM. Bagaimana mungkin aku menyetir? Itu Bai Yaksi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia yang menyetir. Kalian harus percaya padaku. Ayah percaya padaku, kan? Kamu harus diberi pelajaran hari ini. Pelajaran yang keras, dan kita harus memberi jawaban pada keluarga Meng. Yahui, telepon polisi, sekarang. Kak, kumohon, jangan telepon polisi. Aku benar-benar tidak menabrak siapapun. Aku tidak mau masuk penjara. Kumohon. Kak, kamu juga tidak percaya padaku? Halo? Saya ingin melaporkan kejahatan. Jadi bisu, aku tanya kamu memanggilku apa? Tidak usah repot-repot. Aku tidak mau mengotori mobil Presiden Bai. Aku akan pulang sendiri. Kamu menghabiskan 5 tahun di sana, dan sifat burukmu malah makin menjadi, kamu membenciku, ya? Dengarkan baik-baik. Meng Yiyi sudah di rumah sakit, selama 5 tahun. Akulah yang membujuk keluarga Meng untukmu. Kalau tidak, bukan cuma 5 tahun penjara. Keluarga Meng sudah membunuhmu. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku tidak menabrak siapapun dengan mobil. Sudah cukup omong kosongmu. Masuk mobil. Sekarang. Meng Yao, sejauh ini semuanya berjalan lancar, tinggal 5 jam lagi, dan kita akan ungkap kebenarannya. Pura-pura banget. Kuharap kau tidak akan mengulangi akal-akalan seperti terakhir kali dan pura-pura sakit hanya untuk mendapat simpati. Yahui, apa kau bawa kameranya? Kiki mulai masuk SMA hari ini. Ini acara keluarga. Kita harus ambil banyak foto. Sudah kubawa. Jangan khawatir. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Ayo pergi. Kak, Meng Yao, kenapa? perutku sakit sekali. Bisa antar aku ke rumah sakit? Ibu, ayah, tolong antar Siksi ke upacara penerimaan siswa baru. Aku akan antar Meng Yao ke rumah sakit. Kak, upacara masuk SMA hanya terjadi sekali seumur hidup. Aku ingin seluruh keluargaku hadir untuk menyaksikan momen ini. Kakak, aku tahu kakak membenciku karena aku ada di keluarga ini. Tapi hari ini sangat penting bagiku. Tolong berhentilah berpura-pura. Berasal? Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar tidak enak badan. Ayah, ibu, kak. Jangan khawatirkan aku. Lagi pula, aku memang tidak seharusnya ada di sini. Kakak adalah putri kandung kalian. Aku hanya anak angkat yang mencuri lebih dari 10 tahun kasih sayang kalian darinya. Kalian sebaiknya antar kakak ke rumah sakit. Aku akan pergi ke upacara, sendirian. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak upacara penerimaan Siksi. Kak, tolong aku. Sakit sekali. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Tolong, ada yang bisa bantu aku. Untungnya, saat aku paling membutuhkan bantuan, Kak Sichuan ada di sana untukku.
Sepertinya keluarga ini benar-benar tidak menginginkanku di sini. Mereka bahkan menghapus sidik jariku. Meng Yao, hari ini kau bebas dari penjara. Keluarga sudah menyiapkan makan malam penyambutan untukmu. Makan malam penyambutan? Jadi kalian masih ingat punya anak perempuan? Aku di penjara selama 5 tahun. Pernahkah salah satu dari kalian datang menjengukku sekali saja? Awalnya, aku masih berharap. Kupikir kalian mungkin akan datang. Tapi kemudian aku sadar. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Meng Yao, Yang lebih konyol lagi adalah, bahkan aku juga naif sampai-sampai menulis surat untukmu. Aku menuliskan begitu banyak surat. Pernahkah kalian membalas satu pun? Satu-satunya balasan datang dari Paman Zhang, kepala pelayan. Bilang kalian sedang pergi berlibur dengan Yaksi. itu karena Ikatan membesarkan seorang anak lebih kuat daripada ikatan darah. Di matamu, segala sesuatu tentang Yaksi lebih penting daripadaku. Tak usah berdalih. Aku lelah. kenapa kakimu? Tidak apa-apa. Cuma keseleo. Syukurlah. Kuharap kau tidak akan berpura-pura sakit lagi seperti dulu, hanya untuk dikasihani. Jangan dipikirkan terlalu jauh. Yaksi baru saja punya pacar. Kami harus menghapusnya karena penyimpanan sidik jari sudah penuh. Besok, Pak Zhang, sidik jari Bapak akan kami tambahkan lagi. Tunggu. Itu punya Yaksi, dia tidak suka barangnya disentuh orang lain. Kamu pulang terburu-buru, kami belum siap-siap. Pakai sandal tamu ini dulu. Terus, lepas baju sialan itu, naik ke atas, mandi, dan ganti baju yang lain. Aku tunggu di ruang jamuan. Meng Yao. Ini akan selalu jadi rumahmu. Dan aku akan selalu jadi kakakmu. Ini akan selalu jadi rumahmu, dan aku akan selalu jadi kakakmu. Rumah? Di rumah ini, aku bahkan tidak punya kamar yang layak. Aku besar di panti asuhan, merindukan orang tua, merindukan keluarga. Tapi ketika akhirnya aku kembali ke rumah yang selalu aku impikan, aku sadar itu bukan tempat yang aman. Keluarga Bai yang terpandang tidak pernah memberiku satu kali pun makan yang kenyang. Di musim dingin, aku bahkan tidak punya sehelai baju hangat pun. Bersulang. Aku anak kandung mereka. Tapi aku tak bisa menyaingi Bai Yaksi yang sudah lebih dari 10 tahun di samping mereka. Kakak, kamu harus percaya padaku. Sejak saat itu, aku berhenti berharap pada ilusi tentang keluarga. Rumah ini adalah sumber semua penderitaanku. Halo, Kakak Sichuan. Meng Yao, ada kabar baik. Videonya sudah berhasil dipulihkan. Aku akan segera ke ruang jamuan, kira-kira 2 jam lagi sampai. Oke. Hati-hati di jalan. Aku datang ke keluarga Bai dengan mengenakan pakaian ini. Hari ini, aku akan pergi juga dengan mengenakannya. Kenapa kamu memanggil Meng Yao ke sini? Hari ini kan acara perayaan kuliah Yaksi. Aku baru dapat kabar. CEO grup Donglai, Tuan Shu, dia akan hadir di acara ini. Grup kita akhir-akhir ini sedang ada masalah arus kas. Kalau kita bisa dapat bantuan dari grup Donglai, krisis ini pasti bisa kita lewati.
Kamu panggil dia ke sini supaya Tuan Shu tahu kalau keluarga Bai punya mantan narapidana kasus tabrak lari? Ayah, jangan bicara seperti itu tentang Meng Yao. Dia kan masih anakmu. Aku tidak punya anak perempuan seperti dia. Sudah. Di hari yang indah begini, jangan marah-marah. Asal dia bisa bersikap baik dan tetap di dalam ruang acara. Tidak membuat masalah untuk keluarga Bai. Kita masih bisa menerimanya. Siapa itu? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Itu kayaknya anak sulung keluarga Bai. Dulu, dia melakukan tabrak lari, lalu masuk penjara. Dasar anak tidak berguna. Kami sudah mengundangmu ke pesta ini. Itu saja sudah merupakan kebaikan kami, dan kau datang dengan pakaian seperti ini? Apa kau sengaja berusaha memalukan keluarga Bai? Meng Yao, bagaimana bisa kau datang dengan pakaian seperti itu? Pulang dan ganti sekarang juga? Tidak perlu pulang. Ini satu-satunya pakaian yang kumiliki. Tidakkah kau bisa membeli satu? Aku tidak punya uang. Selama 3 tahun kau bersama keluarga Bai, aku sudah menyuruh bagian keuangan untuk menyetor 500.000 ke kartumu setiap bulan. Itu totalnya 18 juta. Kemana perginya semua uang itu? Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sepertimu? Kau bercanda? Sejak aku menginjakkan kaki di rumah tangga Bai, aku tidak pernah menerima 1 sen pun dari keluarga Bai. Kau berbohong. Kalau tidak percaya, telepon dan tanya bagian keuangan. Baiklah. Sekretaris Sun, aku menyuruhmu untuk menyetor 500.000 ke rekening Bai Meng Yao setiap bulan. Apakah kau melakukannya? Tuan Bai, uang apa? Tunjangan hidup Nona Meng Yao? Bukankah itu dibatalkan oleh ketua? Apa? Apa katamu? Ketua bilang Nona muda baru pulang dari panti asuhan. Dia makan dan tinggal di keluarga Bai, pengeluarannya tidak banyak, jadi dia menyuruhku membatalkan transfernya. Dan Nyonya bilang Nona kedua sekolah di tempat prestisius, pengeluarannya lebih besar, dia menyuruhku mengambil uangnya dan mentransfernya ke Nona kedua. Aku mengerti. Ayah, kamu membatalkan transfer Meng Yao? Lalu apa kamu memberinya uang saku bulanan? Tidak, aku. Aku kira ibumu yang akan memberikannya. Aku tidak tahu keadaannya, Meng Yao. Kalau kamu tidak punya uang, kenapa tidak bilang ke keluarga? Benar? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Beraninya kamu malah menanyakan itu padaku, beraninya. Saat aku minta uang padamu, kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku parasit yang hanya mau uang. Putriku sangat pintar. Dalam ujian bulan ini, dia masuk 10 besar. Kartu ini ada $50.000. Ini hadiah untukmu. Ibu, sudah kuduga. Ibu paling menyayangiku. Ayah, ibu. Bisa beri aku $100? Aku mau beli bahan belajar. Uang. Hanya itu yang selalu kamu pikirkan, selalu minta uang sebanyak itu terus-menerus. Kamu tidak lain adalah parasit yang hanya mau uang di keluarga kami. Aku yakin, kamu bahkan tidak menginginkannya untuk bahan belajar. Bahan belajar apa? Kamu mungkin hanya sok dan bergaul dengan orang-orang rendahan itu. Kiki melihat semuanya. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak, Bu. Aku benar-benar butuh untuk bahan belajar. Meng Yao, dalam ujian bulan ini, Siksi mendapat peringkat 10 besar di tingkatnya. Peringkatmu berapa? Peringkat pertama. Peringkat terakhir. Dan kamu masih berani mengatakannya? Kamu memperlakukan anak angkatmu seperti harta karun. Tapi anak kandungmu sendiri bahkan $100 pun tidak dapat. Dan kamu masih memanggilku parasit. Itu karena Siksi lebih baik darimu. Dia penurut, dia bijaksana, dan dia masuk 10 besar di tingkatnya. Dan kamu? Sudah ku bilang, aku mendapat peringkat pertama. Apa katamu? Di sekolah menengah Shengke. Aku selalu jadi juara kelas. Apa? Bukankah kamu sama seperti Kiki, bersekolah di sekolah Feng Hua itu? Ibu Bai. Ibu bahkan tidak tahu aku sekolah di mana, kan? Aku selalu bersekolah di sekolah menengah Shengke, hanya saja ibu tidak pernah memperhatikanku. Pak Zhang tahu soal ini. Ibu bisa tanya padanya.
Pak Zhang? Ibu, Nona memang selalu bersekolah di sekolah menengah Shengke. Nona di sekolah menengah Shengke nilainya selalu sangat bagus. Wah, hebat sekali. Itu sekolah menengah Shengke. Iya, bisa masuk sekolah menengah itu, pasti nilainya top, masa depannya tak terhingga. Pak, Nona di sekolah menengah Shengke selalu peringkat pertama. Dan selama 3 tahun SMA, dia memenangkan banyak sekali penghargaan. Dia sudah diterima di universitas ternama luar negeri, Universitas Stanford, dengan jalur khusus. Sayangnya, nasib suka bermain-main, kalau bukan karena Nona di penjara, sekarang dia sudah lulus. Bagaimana mungkin? Halo, Pak Su. Meng Yao, tunggu aku. Bukti-buktinya ada di flash disk ini. Sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap. Pergi ke ruang jamuan. Sayang sekali, nasib memang kejam. Jika bukan karena Nona muda itu masuk penjara, dia pasti sudah lulus sekarang. Terus kenapa? Kamu masuk penjara karena kamu sendiri yang menyebabkannya. Kalau kamu tidak begitu jahat, cemburu karena Sixi lebih baik darimu, mana mungkin kami tidak peduli padamu? Kamu keluar sepanjang hari, bergaul dengan semua orang yang mencurigakan, mana berani kami kasih kamu uang, kamu jadi rusak di luar sana, makanya kamu tabrak lari, dan akhirnya masuk penjara. Masa depan cerah dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Ayah benar. Kamu tidak pernah di rumah, kami bahkan tidak pernah sekilas melihatmu, bagaimana kami bisa bicara denganmu? Membahas ini sekarang hanyalah caramu mencoba membuat kami merasa bersalah. Biar ku beritahu sesuatu, itu tidak akan berhasil. Keluar sepanjang hari? Aku keluar sepanjang hari untuk mencari uang buat biaya kuliah dan hidupku sendiri. Aku bangun jam 5 setiap pagi untuk antar susu segar dari pintu ke pintu. Siangnya, aku bantu ibu-ibu kantin. Dengan begitu, mereka akan memberiku makan gratis. Setelah sekolah malam hari, Aku akan pergi antar pesanan makanan. angin atau matahari, semuanya kualami. Aku mengecewakan kalian. Aku tidak bergaul dengan orang-orang mencurigakan. Dan aku tidak bermalas-malasan. Aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Itu keterlaluan sekali. Mereka sangat memanjakan anak angkatnya, sekarang, tapi begitu kejam, pada anak kandung sendiri. Dulu waktu Nona muda itu, hilang, keluarga Bai, sangat khawatir, lalu kenapa sekarang, mereka memperlakukannya begitu buruk? Meng Yao, maafkan ibu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Syukurlah, kamu sudah keluar dari penjara sekarang. Mulai sekarang, ibu akan menebusnya. Ibu tahu, kasus tabrak lari itu terjadi karena kamu ketakutan. Mulai sekarang ibu akan selalu ada untukmu. Berapa kali lagi ibu harus mengatakannya? Aku tidak menabrak lari. Aku tidak menabrak orang itu. Tidak masalah. Apapun yang kukatakan, kalian tidak akan percaya. 40 menit lagi, kalian semua akan tahu kebenarannya. 40 menit lagi sampai kebenaran terungkap. Kakak Meng Yao. Selamat atas kebebasanmu. Bai Meng Yao, semua adik-adikmu, Bai Yaksi yang bayar kami untuk melakukan ini? Berapa lama lagi ke balai jamuan? Sekitar 30 menit. Gaspol. Bu, kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Bai Meng Yao. Mengzirui dulu, aku yang mengaguminya. Tapi yang dia cintai.
adalah bayi Yaksi. Kemudian, dia sakit parah. Begitu tahu ginjalku cocok untuknya, aku mendonorkan ginjalku. Tapi dia memutarbalikkan fakta, menjebakku dan memenjarakanku. Dia bilang akulah yang menabrak adiknya dan kabur. Aku tidak menabraknya, aku benar-benar tidak. Meng Zirui, buka matamu dan lihat. Dia mendorongku. Meng Zirui. Aku lupa penglihatanmu buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan salah mengenali siapa pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Penglihatanmu pasti sudah mulai rabun. Kalau tidak, kamu tidak akan bingung tentang siapa pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Yi, kamu baik-baik saja? Aku akan panggil ambulans sekarang, kamu akan baik-baik saja. Zirui, jangan beritahu mereka aku yang melakukannya. Aku akan masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Kamu. Kak, aku tahu kamu membenciku. Tapi hari ini adalah pesta perayaan untukku. Tolong berhenti membuat keributan, ya? Pesta perayaan? Benar. Aku diterima di program magister di universitas ternama luar negeri. Ibu dan ayah khusus mengatur pesta ini untukku hari ini. Pasti kakak sudah tahu, kan? Tapak baik. Bukankah bapak bilang hari ini adalah pesta penyambutan untukku? Meng Yao, ini semua salah paham. Dengarkan kakakmu sebentar. Jangan dibuat besar-besar. Sekarang kamu sudah kembali. Kita tetap satu keluarga. Tidak perlu. Aku datang ke sini hari ini untuk mengatakan dua hal. Pertama, untuk memberitahu semua orang kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu. Hal kedua, Meng Yao, aku akan sampai di balai pesta dalam 10 menit. Sakit. Ada apa, Yaksi? Sakit di mana? Tidak apa-apa. Luka ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Bai Meng Yao, kamu keterlaluan. Yaksi adalah adikmu sendiri. Mana tega kamu menyakitinya? Minta maaf pada adikmu sekarang. iya, lukanya parah sekali. Kalau tidak segera dioles salep, bisa-bisa sembuh. Kamu anak durhaka. Ayah, tolong jangan salahkan kakak. Aku telah mencuri kasih sayang yang seharusnya menjadi milik kakak selama lebih dari 10 tahun. Wajar saja kalau dia membenciku. Bayaksi, berhentilah berpura-pura. Aku sangat muak denganmu dan akting korbanmu. Keterlaluan kamu. Kenapa kamu bisa terluka parah seperti ini? Meng Yao, apa yang terjadi? Aku dipukuli di penjara. Pasti sangat menyakitkan, Meng Yao. Ibu Bai, kamu tidak perlu berpura-pura peduli. Apa kamu sudah lupa? Apa yang kamu katakan padaku saat aku masuk penjara? Mau aku ingatkan lagi? Ibu, aku mohon, tolong bantu aku. Aku tidak memukul orang itu Bayaksi. Kamu harus percaya padaku. Meng Yao, aku juga tidak ingin kamu masuk penjara. Tapi, kamu tidak bisa menjebak Kiki untuk hal ini. Kiki adalah putri kesayanganku. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku juga tidak mau hidup lagi. Lagi pula, Kiki tumbuh besar, tepat di sisiku. Aku lebih tahu karakternya daripada siapapun. Tapi, ibu, aku juga anakmu. Apa aku tidak penting? Meng Yao, saat kamu menghilang, aku hampir gila karena khawatir. Untungnya, Kiki hadir dalam hidupku. Dia selalu menemaniku dan membantuku melewati masa-masa sulit itu. Aku tahu, kamu besar di panti asuhan. Kamu pasti sangat kuat. Aku percaya, kali ini, kamu bisa menanganinya sendiri. Ibu. Aku. Tunggu. Kamu hampir saja menipuku. Bukankah kamu belajar taekwondo? Bagaimana mungkin kamu bisa dipukuli? Konyol sekali. Selama bertahun-tahun aku di keluarga Bai, aku tidak pernah makan sampai kenyang.
Aku tidak pernah punya baju hangat. Aku harus bangun pagi-pagi mengantar susu, dan malamnya mengantar pesanan makanan. Aku tak pernah punya waktu untuk makan yang layak. Aku jadi kekurangan gizi. Aku terkena anemia parah. Tubuhku sudah lama rusak. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Di penjara, aku tahan penghinaan dan penderitaan tanpa henti. Terjebak bersama sekelompok penjahat kejam. Mereka menamparku, menghinaku, memukuliku, mereka mematahkan kakiku. Tapi aku tak pernah menyerah. Karena aku tahu, hanya dengan bertahan dan keluar, aku bisa mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Siapa yang menyuruh mereka melakukan ini? Kalian harus berterima kasih karena akulah yang masuk penjara. Dan bukan anak angkat kesayanganmu, Bayaksi. Kalau tidak, dialah yang akan menderita semua ini. Kamu bohong. Kamu masuk penjara karena menabrak adikku dan kabur. Kamu lari dari TKP, semua ini adalah salahmu sendiri. Dari TKP dan Sribul. Orang yang kamu tabrak adalah adikmu sendiri. Dan demi cinta katamu itu, kamu biarkan orang yang menyakiti adikmu sendiri bebas berkeliaran. Kamu sama bersalahnya. Kenapa kamu terus berusaha menjebak aku? Kebohongan akan terbuka pada akhirnya. Sepuluh menit lagi. Sebentar lagi, kalian semua akan tahu kebenarannya. Kabar baik, Tuan Shu. Orang-orang yang membuli Nona Bai di penjara, di bawah tekanan grup Donglai, telah menyebutkan dalang sebenarnya. Mereka sudah dibawa untuk diperiksa. Keluarga Bai itu bodoh. Mereka tak akan percaya kecuali buktinya ada di depan mata mereka. Meng Yao, kali ini, aku akan membersihkan namamu. Ada satu lampu lalu lintas lagi di depan, sekitar 5 menit lagi dan kita akan sampai di balai jamuan. Bagus. Putri sulung keluarga Bai, maksudnya apa? Mungkin pelaku sebenarnya orang lain. Putri sulung keluarga Bai. Benar-benar difitnah. Drama di keluarga Bai ini semakin seru saja. Kak, aku tahu kau membenciku. Tapi jangan karena itu kau menyalahkanku. Ayah dan ibu memang menyayangiku. Tapi aku juga memperlakukanmu sebagai saudariku sendiri. Kau boleh membenciku. Tapi kumohon, jangan benci ayah dan ibu. Kita akan selalu keluarga. Kak, aku akan selalu menjadi adik baikmu. Kak, gaun ini dijahit sendiri oleh ibu. Aku tahu kau membenciku, tapi kau tidak boleh menyia-nyiakan jerih payah ibu. Bai Meng Yao, kau benar-benar tega. Adikmu sudah memohon seperti ini. Kau masih saja bersikap kasar, kau benar-benar pembawa sial keluarga Bai. Meng Yao, ibu tahu kau difitnah. Tapi kalian berdua darah daging ibu. Kau dan Yaksi, sama-sama putri keluarga Bai kita. Ibu harap kalian bisa hidup rukun. Jangan serang Yaksi lagi. Mata di wajahmu untuk melihat kebenaran bukan untuk memutarbalikkannya. Lihat baik-baik. Ini putri kesayanganmu Bayaksi, dia yang menusuk kakiku yang terluka dengan jarum. Kak, aku benar-benar tidak melakukannya. Kenapa kau selalu memfitnahku? Kau bilang aku memfitnahmu. Lihat sendiri apakah aku memfitnahmu atau tidak. Bapak Shu, balai perjamuan keluarga Bai ada di lantai 3. Yaksi, kenapa kamu sembunyikan jarum di tasmu? Luka di kaki Meng Yao, benar-benar kamu yang lakukan? Kak, bukan aku. Kamu harus percaya padaku. Mungkin kakakku yang menaruh jarum itu di tasku. Dengan banyak orang di balai perjamuan, mana mungkin aku di depan semua orang menaruh jarum di tasmu? Tidakkah itu konyol? Kalau begitu jarum itu ditaruh di tasku sebelum perjamuan, Kak, tas ini. Kamu baru memberikannya padaku hari ini. Itu memang mungkin. Di mobil tadi, Meng Yao terus-terusan melirik kotak hadiahnya, dan tas yang akan kuberikan pada Ixishi ada di antaranya. Jadi kamu sendiri yang mengatur semua ini. Kamu ketawa apa? Kalian semua sangat bodoh. Sebentar tadi, aku sempat berpikir kamu mungkin percaya padaku. Tapi sekarang aku sadar aku cuma terlalu sentimental.
Awalnya aku ingin menunggu sampai kebenaran terungkap untuk umumkan hal kedua ini. Tapi sepertinya sekarang, Meng Yao, tunggu aku. tidak perlu. Kebenaran apa? Hal apa? Abaikan dia. Siapa tahu omong kosong apa yang dia keluarkan. Paman Zhang, sebelum aku masuk penjara, aku minta kamu siapkan sesuatu. Kamu bawa. Hari ini, saat aku dengar Nona akan keluar, aku pastikan untuk membawanya ke sini, butuh sekarang. Apa? Bai Mengyao, kamu ingin memutus hubungan keluarga dengan keluarga Bai? Sejak saat kamu mengirimku ke penjara, kamu sudah bukan keluargaku lagi. Tanda tangani perjanjian ini, dan mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Bai. Bai Mengyao, kamu masuk penjara karena melakukan hit and run, apa hubungannya dengan kami? Meng Yao. Selama ini, ibu, mengabaikan perasaanmu, mulai sekarang. Selama kamu berhenti menyasar Kiki, kamu tetap akan jadi anak baik ibu. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku tidak memfitnah dia yang melakukan hit and run itu. Kebenaran akan terungkap dalam 3 menit. Kak, kenapa kamu lakukan ini padaku? Mencoreng namaku seperti ini. Bai Meng Yao, jangan seperti malaikat kecil yang menggigit semua orang, oke? Kak, kamera pengawas di jalan itu rusak. Zirui satu-satunya saksi mata. Bahkan Zirui mengidentifikasi kamu. Kenapa kamu terus mengincarku? Kamu pikir merusak kamera pengawas berarti tidak ada bukti? Kamera pengawasnya sudah diperbaiki. Kebenaran akan segera terungkap. Bai Yaksi, 5 tahun di penjara ini, aku merindukanmu setiap saat. Aku di penjara, menderita semua rasa sakit itu. Akhirnya, Pelaku sebenarnya akan merasakannya. Tinggal 1 menit lagi, kebenaran akan segera terungkap. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan bukti? Tidak mungkin. Rekaman pengawasannya sudah dirusak oleh ahli yang kusewa. Tidak bisa diperbaiki. Dia pasti cuma menggertakku. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Karena kakakku begitu terganggu dengan keberadaanku, karena aku ingin memutuskan hubungan sebagai anak kalian. Hari ini, biarkan saja anakmu pergi. Kembalikan apa yang hilang dari kakakku, belas kasih kalian selama lebih dari 10 tahun, kepadanya. Kiki, tidak ada yang bisa mengambilmu dari ibumu. Meng Yao. Aku sudah lama menganggapnya sebagai anakku sendiri. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati, kau anak hit and run yang tidak berbakti. Pelaku hit and run adalah orang lain. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa pelaku sebenarnya adalah Bai Yaksi. Pelaku sebenarnya adalah Bai Yaksi. Wah, itu Bapak Shu dari grup Donglai. Bapak Su selalu begitu misterius. Dia benar-benar datang hari ini ke pesta penerimaan kuliah. Sepertinya Bapak Su sedang mencoba membantu putri tertua keluarga Bai. Meng Yao, jangan takut. Buktinya semua ada di flash disk ini. Sudah saya pulihkan. Biarkan semua orang melihat siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih, Si Chuan, hari ini. Sudah bertahun-tahun aku menunggu hari ini. Ayah, Ibu, Aku mohon padamu. Benar-benar bukan aku. Itu Bai Yaksi, dia yang menabrak orang itu dengan mobil. Jangan berani-beraninya memfitnah saudarimu. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? bahkan tanpa bukti, kami percaya pada Kiki. Bukan aku. Aku difitnah. Kakak, Kamu harus percaya padaku. Jika kamu ingin kami percaya padamu, maka kamu perlu menunjukkan bukti kepada kami. bawa dia pergi. Tidak. Bukan aku. Bai Yaksi, kamu mencuri 5 tahun hidupku. Sudah waktunya untuk mengembalikannya. Bapak Zhang, Kepala pelayan,
Tuan, Nyonya, kalian sudah begitu tidak adil kepada nona muda. Kok bisa begini? Videonya sudah dipulihkan? Aku harus bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara. Zixi, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dulu, hanya kamu yang tidak menyerah padaku. Kamu mendonorkan ginjal untukku. Kali ini, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Dia di mana? Siapa itu? Ini. Mungkin dia melihat kamera pengawas. Dia terlalu takut untuk turun. Tunggu sebentar lagi. Dia seharusnya segera datang. Kalau benar-benar Sixi, kita harus bagaimana? Tidak mungkin, bukan Sixi. Dalam beberapa detik menunggu kebenaran ini, apa kau berharap aku dibebaskan dari tuduhan, atau kau berharap Bayaksi bukan si pembunuh? Semuanya, berhenti menatap. Bai Mengyao. Cukup. Meng Zirui. Si Chuan, jangan khawatir. Aku bisa urus sendiri. Mereka sudah keterlaluan. Tidak apa-apa. Jawaban yang kucari. Sudah ku tahu. Sejak kembali ke keluarga Bai, aku selalu merindukan kasih sayang keluarga. Merindukan cinta dan perhatian. Tapi, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mengerti. Tidak semua orang tua mencintai anaknya. Orang tuaku juga tidak mencintaiku. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau membuat adikku jadi seperti sayur. Dia sudah terbaring di rumah sakit selama 5 tahun. Dan sekarang, kau mau mempertontonkan penderitaannya agar dilihat semua orang? Jangan berani-berani menyebut Yiyi di depanku. Kau tak pantas. Kakak, Zirui adalah kandungnya Yiyi. Mana mungkin dia berbohong? Faktanya sudah jelas di depan mata. Yiyi dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tolong hentikan eksploitasimu terhadapnya. Mengyao, cepat minta maaf pada Zirui dan Ixi. Baik, Aku minta maaf padamu. adikku sayang. Kau sudah berjuang begitu lama. Pada akhirnya, kau tetap harus mengalah. Dan minta maaf padaku. Sudah puas sekarang? Kiki, Sudah puas? Mengyao, kau keterlaluan. Aku sangat kecewa padamu. Kiki, sakit. Bai Mengyao, dia adikmu. Kamu, Datsai. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kalian memang serupa. Keluarga yang bahagia sekali kalian. Sangat harmonis. Aku tak peduli bagaimana caramu atau metode apa yang kau gunakan. Tapi kalau kau berani menggunakan Yi lagi, aku takkan membiarkanmu lolos. Dan itu berlaku untuk kalian semua. Berhenti bicara omong kosong di sini. Dan memalsukan video kecelakaan itu. Yi terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Dan kau masih mau mempermalukannya di depan umum? Hanya karena dulu aku tak suka padamu, kau balas dendam seperti ini, begitu, ya? Ya, Kakak, aku tahu kau membenciku karena Zirui menyukaiku, dan Yi selalu menghalangimu untuk mendekatinya. Jadi, kau menyimpan dendam. Kau ingin balas dendam. Sebenarnya, aku tak ingin mengatakan ini. Tapi, Kak, kau terlalu agresif. ya ampun. Benar begitu. Ini gila. Jadi maksudmu kecelakaan mobil waktu itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan yang disengaja. Jadi itu artinya kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu itu bukan kecelakaan. Kamu mencoba membunuhnya. Ini.
Menjao? Kamu sangat cantik dan berbakat. Kakak laki-lakiku yang buta, mengejar-ngejar si wanita bermuka 2 bayi yaksi itu. Jangan khawatir, pasti akan ada orang yang pantas untukmu. Terima kasih, Yiyi. Terima kasih sudah menjadi temanku. Sekarang kita sudah berteman, nggak perlu terlalu formal. Oh iya, dengerin, aku nemu tempat hotpot yang enak banget di belakang sekolah. Ayo, kita makan siang di sana. Oke, Ayo pergi. Jangan sedih, dia nggak pantas. kalau gitu aku pergi dulu. Dah? Yiyi. Yiyi. Yiyi, kamu baik-baik saja? Kamu bikin aku takut, aku panggilkan ambulans. Zirui, jangan. Jangan bilang ke mereka kalau aku yang melakukannya. Aku akan masuk penjara. Aku nggak bisa masuk penjara. Kamu. Yiyi, Yi, Yiyi, bangun, Yiyi. ya ampun, ada gosip seru lagi. Anak kedua keluarga Bai baru saja menuduh Bai Mengyao di pesta sengaja menabrak nona kita. Jadi itu artinya dia bersalah atas percobaan pembunuhan. Iya, Bai Mengyao akan kembali ke penjara. Aku dengar dulu dia disiksa di penjara, berharap mati saja. Mengerikan sekali. Dia kabur setelah menabrak, layak saja dia dapat itu. Tidak. Bukan dia. Tidak, bukan dia. Nona muda sudah sadar, bagus sekali. Cepat, bawa aku. Cari Mengyao. Bai Mengyao, untuk mendapatkan Meng Zirui, kau begitu kejam, bahkan sengaja memfitnah Sixi. Kurasa, kalian semua sudah gila, tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Jadi apapun yang dikatakan Bai Yaksi, bahkan tanpa bukti, kalian mau percaya padanya, kan? Tepat sekali. Sixi begitu polos dan baik hati, dia pasti tidak akan berbohong. Aku akhirnya mengerti bahwa kebenaran tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah orang yang ingin mereka lindungi. Tidakkah kalian, bahkan sesaat, curiga aku difitnah, percaya aku tidak kabur dari TKP? Tidak. Kasus hit and runmu didukung bukti kuat, mustahil kau difitnah. Mengyao, aku tahu kau tidak rela. Tapi kau sudah keluar dari penjara sekarang. Kau bisa memulai hidup baru. Jangan bahas masa lalu lagi. Seperti apa anaknya Sixi, mana mungkin aku tidak tahu. Aku melihatnya tumbuh besar. Dia sudah sopan dan bijak sejak kecil. Mana mungkin anak liar sepertimu, dari panti asuhan, bisa dibandingkan dengan Sixi? Sudah kuduga. Hanya keluarga yang tahu di mana menusuk agar paling sakit. Mengjao, aku tahu kau kesal karena Zirui menyukaiku. Tapi sekarang semua orang tahu Yi kecelakaan tepat di hari Zirui menolakmu. Aku juga ingin percaya padamu, tapi ini terlalu kebetulan. Bai Mengyao, Yi masih di rumah sakit, berhenti membuat keributan, jadi, hanya Meng Yi lagi yang bisa membuktikan siapa pelaku sebenarnya itu? Benar? Tapi Yi sekarang dalam keadaan vegetatif. Sempurna. Rumah sakit baru saja menelepon. Meng Yi sudah sadar. Mengyao, aku tidak akan membiarkan siapapun menyalahkanmu. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di depan semua orang. Mengyao, kamu harus menungguku. Bagus, rumah sakit baru saja menelepon. Meng Yi sudah sadar, dia sedang dalam perjalanan ke balai jamuan. Si Chuan, benarkah? Apa aku tidak salah dengar? Yi sudah bangun? Benar, Yi sudah sadar. Dia sedang menuju ke sini, kamu akan segera bertemu dengannya. Luar biasa. Akhirnya aku bisa bertemu dengannya lagi. Meng Yi selama 5 tahun. Dan dia benar-benar sadar? Ini keajaiban. Aku adalah kakak kandung Yi. Kalau dia bangun, aku pasti yang pertama tahu. Tuan Shu, kurasa kau sedang dibodohi oleh Bai Mengyao ini. Mengoceh di sini bersama Bai Mengyao? Apakah aku mengoceh atau mengatakan yang sebenarnya? Kau yang paling tahu di dalam hati, izinkan aku memberimu nasihat. Lebih baik kau waspadai wanita di sampingmu ini. Dia mungkin terlihat lembut dan baik, tapi sebenarnya penuh kebohongan. Kalau tidak, dia bisa menjualmu,
dan kau malah akan menghitung uangnya. Diam. Kau tidak tahu apa yang Iksi telah lakukan untukku. Dia itu lembut, baik hati, dan luar biasa. Dan sekarang dia bahkan diterima di program magister di universitas ternama luar negeri. Masa depannya cerah. Lupakan aku. Mari kita bicara tentangmu. Tuan Shu, kau bersusah payah membela seorang mantan narapidana yang baru keluar penjara. Hati-hati jangan sampai dia menipumu. Menipu? Meng Yao adalah direktur grup Donglai. Apa yang mungkin dia tipu dariku? Apa? Dia direktur grup Donglai? Tepat sekali. Meng Yao adalah pemegang saham terbesar grup Donglai. Sebenarnya, seluruh grup ini miliknya. Grup Donglai adalah perusahaan publik yang terdaftar bernilai miliaran. Benarkah? Luar biasa. Presiden Su sendiri yang bilang. Masa sih bohong? Apa Bapak Presiden Shu bercanda? Bai Mengyao itu cuma mantan narapidana yang menghabiskan 5 tahun di penjara. Masa dia bisa jadi ketua grup Donglai? Presiden Shu, saya tahu Bapak ingin melindungi kakak saya, tapi kebohongan ini terlalu mengada-ada. Kalau nanti kebenarannya terbongkar, bagaimana kakak saya bisa menghadapi semua orang? Kau. Sudah. Mereka tidak akan percaya. Tapi percaya atau tidak mereka, aku sudah tidak peduli lagi. Masa kami percaya orang seperti kamu, lulusan SMA yang 5 tahun di penjara, bisa jadi direktur grup Donglai? Percaya apa yang kalian mau. Aku tidak peduli. Presiden Bai, sudahlah sampai di sini saja. Presiden Bai, Dia bahkan sudah tidak memanggilku kakak lagi. semuanya. Keluarga Bai kami sudah memutuskan hubungan dengan Bai Mengyao. Mulai hari ini, dia, Bai Mengyao, bukan lagi anak keluarga Bai. Ayah, kakak hanya sedang memberontak. Dia tidak punya pendidikan maupun keahlian. Kalau dia meninggalkan keluarga Bai, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Mengyao, cepat minta maaf pada ayahmu. Kita masih bisa jadi keluarga. Keluarga ini, aku tidak menginginkannya. Sudah cukup. Buat apa berpura-pura? Kalau hari ini kamu tidak kembali ke keluarga Bai, kamu akan menyesal. Kamu yang terlalu banyak pikiran. Aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Bai, sekalipun aku mati. Kalau berakting berlebihan, hasilnya tidak akan bagus. Bukankah semua yang kamu lakukan ini cuma untuk mendapat perhatian semua orang? Sejak kamu keluar dari penjara, kamu selalu pura-pura cedera kaki. Untuk dapat simpati. Biar ku katakan, tidak perlu seperti itu. Kamu tidak berpura-pura. Aku kasih tahu ya. Salah satu kaki Meng Yao saat dia di penjara, dipatahin sama orang. Sebagai kakak kandungnya, kok kamu bisa nggak kasihan sama dia? Masa sih? Meng Yao, jangan cuma berdiri di sini pura-pura kasihan buat cari simpati. Pura-pura. Kamu ngomong apa sih? Kalau mau tahu dia beneran atau cuma pura-pura, panggil dokter sekarang juga, biar kita lihat dia beneran sakit atau enggak. Dulu di keluarga Bai, buat saingan sama Siksi cari perhatian, dia sering pura-pura sakit. Sekarang aktingnya makin lama makin jago. Kalau aku nggak tahu kamu orang kayak apa, aku pasti udah tertipu sama kamu. Jadi begini rasanya kecewa banget. Apa? Main bisu lagi? Bukannya kamu lagi cari perhatian semua orang? Ya ngomong dong. Sudah, Yahui, dia kan adikmu. Jangan ngomong lagi. Tolong, aku mohon. Kalian semua udah dibodohin sama Bai Yaksi. Tapi di sini kalian masih belain dia. Aku kasih tahu, kaki Meng Yao dipatahin sama orang yang dia sewa. Bukan aku. Aku punya bukti. Aku punya rekaman buat buktiin. Aku berani puter, kamu berani dengerin nggak? Kamu sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang hanya untuk menjebak Iksi. Kalian ini benar-benar tidak ada yang tidak kalian lakukan. Semuanya, tolong tenang. Masalah terbesarnya tetap karena aku. Meng Yao, berhentilah berbuat onar. Kalau begitu, aku akan meninggalkan keluarga Bai dan meminta maaf kepada keluarga Meng. Aku pergi saja. Iksi, ini sama sekali bukan salahmu. Kamu tidak perlu pergi. Kalau ada yang harus pergi, itu dia. Meng Yao, bangun sekarang juga, pergi dari sini. Kamu tidak diterima di rumah ini. Diam. Kamu tidak berhak menyuruhnya pergi. Lagi pula, kaki Meng Yao tidak akan pulih sekarang. Apakah ini hasil yang ingin kamu lihat? Kalau Mengyao benar-benar dijebak, apa yang harus kulakukan? Bai Mengyao, asalkan kamu minta maaf kepada Siksi sekarang, aku akan pertimbangkan untuk memaafkan sikapmu yang kasar hari ini,
dan mengizinkanmu kembali ke keluarga Bai. Melahirkan tapi tidak membesarkan bisa dibayar dengan memotong satu jari. Melahirkan dan membesarkan bisa dibayar dengan memotong kepala. Hari ini, ku bayar utang nyawa pada keluarga Bai dengan kaki ini. Ku kembalikan padamu. Meng Yao, jangan. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Siapa tahu bagaimana sebenarnya kamu mematahkan kakimu? Mungkin kamulah yang kabur dari TKP. Keluarga Meng ingin balas dendam, jadi mereka sengaja menyuruh orang melakukannya. Tapi semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu pantas menerimanya. Meng Yao, kamu harus berhenti menyimpan dendam. Kamu berutang nyawa pada keluarga Meng. Kehilangan satu kaki, hanya adil. Orang yang berutang nyawa padaku bukan Bai Meng Yao. Orang yang berhutang nyawa padaku bukan Bai Meng Yao, tapi Yi Yi. Yi Yi, kamu benar-benar sadar. Ya ampun, Yi Yi ternyata sadar. Tadi dia bilang apa pas pertama masuk? Yang dia bilang barusan itu, orang yang berhutang nyawa padanya bukan Bai Meng Yao. Bukan. Kayaknya, dia bilang orang yang berhutang nyawa padaku justru Bai Meng Yao. Yi, kupikir aku takkan bisa melihatmu lagi. Tapi untungnya, langit masih sayang. Kamu sudah bangun. Meng Yao, dokter, coba lihat. Kok bisa separah ini? Tadi aku juga nggak pakai tenaga banyak. Gimana kondisinya? Lukanya di kaki sangat parah. Fraktur kominutif seperti ini biasanya hanya terjadi pada kecelakaan lalu lintas besar atau jatuh dari ketinggian. Tapi menurut saya, luka di kaki Nona Bai disebabkan oleh trauma tumpul dari suatu benda. Dan setelah terluka, dia tidak mendapat penanganan tepat waktu, menyebabkan tulangnya berubah bentuk. Rasa sakitnya melebihi yang bisa ditahan kebanyakan orang. Bagi Nona Bai untuk bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Bagaimana dengan kakinya? Apakah masih ada kemungkinan pulih? Luka di kaki ini sudah terlalu lama. Baru memulai pengobatan sekarang sudah terlalu terlambat. Kalian dengar nggak? Kakinya nggak bohong. Kenapa sih kalian nggak mau percaya dia? Meng Yao sudah difitnah? Nona Yi, katakan, siapa yang memukulmu waktu itu? Karena koma yang terlalu lama, fungsi bicara Nona Meng dan anggota geraknya terpengaruh. Ini hal yang wajar. Beri dia waktu sebentar. Kamu pasti bisa, Yi. Aku percaya padamu. Kak, Yi baru saja sembuh. Jangan desak dia. Semuanya, lihat. Yi Yi menunjuk ke Bai Meng Yao. Dia, seperti yang kuduga. Memang dia. Benar-benar kamu. Apa yang mau, kamu katakan sekarang? Tidak, itu tidak benar. Kurasa yang dia maksud adalah Bai Yaksi. Semuanya, lihat. Lihat cara kakakku melototi Yi Yi. Masih ada kebencian di matanya. Jangan berani-berani menyudutkan Meng Yao. Pelakunya adalah Bai Yaksi. Jangan sentuh dia. Kamu. Panggil ambulans. Bawa dia ke rumah sakit. Kalau kakakku tidak siuman, keluarga Meng tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir. Masalah ini, kami pasti akan memberi keluarga Meng penjelasan yang jelas. Kakak Yi ada di sini. Kak, ngapain kamu di sini? Kamu sudah melukai Yi Yi sebegitu parahnya. Tidak bisakah kamu membiarkannya saja? Bai Yaksi. Jauh-jauh dari Yi Yi. Bai Meng Yao, Yi Yi sendiri yang menunjukmu, masih mau menyangkal? Berani-beraninya kamu berdiri di sini. Berani-beraninya kamu menyalahkan Siksi. Kalau bukan karena Siksi yang membelamu, bagaimana mungkin kamu bisa berdiri di sini dengan selamat? Kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Nona, kamu sudah sadar. Bukankah dia baru saja membuka matanya? Kenapa sekarang tertutup lagi? Nona Meng hanya membuka matanya sebentar, tapi dia masih terlalu lemah, jadi dia pingsan lagi. Ini sangat normal, jangan khawatir. Kira-kira 1 jam lagi, dia akan sadar. Jadi maksudmu, Yi Yi terlalu emosi sampai pingsan? Ya, Tuan Muda Meng. Saya harus mengambil obat Nona sekarang.
Si Chuan, kamu ikut juga. Aku khawatir ada yang mengutak-atik obat Yiyi. Baiklah. Zirui. Kali ini, keluarga kami berhutang budi padamu. Kalau saja Meng Yao tidak membuat kejadian di pesta itu, Yi tidak akan seperti ini. Ibu Bai, bukankah ibu terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan? Kebenaran akan terungkap dalam 1 jam. Selama 1 jam ini, aku akan tetap di sini bersama Yi, sampai dia bangun. Zirui, kamu temani adikku. Dengan begitu, kalian bisa saling menjaga. Kalau begitu mari kita keluar dan biarkan Yiyi beristirahat. Baiklah. Kami akan kembali dalam 1 jam. Meng Yao, mengakulah saja. Meng Yao Bai, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Mengakulah saja. Itu lebih baik untuk semua orang. Bukankah seharusnya itu yang kau katakan pada Bai Yaksi? Kau tahu betul dialah yang menyakiti adikmu. Tapi kau malah melindunginya. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Kau sudah menjalani hukuman 5 tahun. Hidupmu sudah berakhir, tapi Sixi masih punya masa depan cerah. Aku tak akan izinkan siapapun menghancurkan hidupnya. Bukan Yi. Dan tentu saja bukan kau. Sihir macam apa yang diberikan Bai Yaksi padamu? Yang terbaring di sini adalah adikmu sendiri, dan kau masih bisa melindungi pelakunya. Kau tidak mengerti. Dulu, aku sakit parah. Semua orang meninggalkanku. Keluarga, teman, saat aku sudah tak berguna lagi, mereka langsung membuangku. Aku benar-benar putus asa, siap mengakhiri segalanya. Siksilah yang memberiku harapan. Kabar baik. Nona dari keluarga Bai cocok untuk donor ginjalmu, dan dia bersedia mendonorkannya. Tuan muda, kau bisa diselamatkan. Dialah malaikat dalam hidupku. Jadi sejak saat itu, aku bersumpah aku hanya akan menikahi Sixi, dan akan kugunakan seluruh kekuatanku untuk melindunginya. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya. Kau yakin yang menyelamatkanmu adalah Bai Yaksi? Sungguh konyol, kau bahkan tak bisa membedakan siapa penyelamatmu sendiri. Apa maksudmu? Karena yang menyelamatkanmu adalah aku. Dulu, kata suster itu nona muda keluarga Bai adalah Sixi. Ikut aku, ayo kita cari Ixishi dan minta penjelasan. Lepaskan. Pergi. Meng Yiyi bawa rahasiamu ke neraka. Bai Yaksi. Kamu mau apa? Kak, aku datang untuk minta maaf padamu. Aku salah sebelumnya, aku yang membuatmu di penjara 5 tahun. Dan kau kehilangan segalanya. Kau pikir aku percaya? Kaki tinggal 1 jam lagi sebelum dia bangun. Aku tahu aku tak bisa kabur. Jadi aku ingin minta maafmu. Berhenti berpura-pura. Kalau kau benar-benar ingin minta maaf, kenapa tidak bilang dari dulu? Bai Yaksi, kau mencoba membunuh Yiyi. Untungnya, aku berhasil menghindari Meng Zirui dan pulang lebih awal. Kalau aku benar-benar pergi, kau pasti sudah berhasil. Tolong, ada yang bisa bantu. Kakakku mau membunuh Yiyi. Pak Sun, saya sudah minta kamu menyelidiki situasi Bai Meng Yao di penjara. Apa yang kamu temukan? Pak Bai, saya sudah dapat hasilnya. Anda harus bersiap-siap. Lanjutkan. Sejak Nona Bai dikirim ke penjara, dia hampir setiap hari dipukuli, dihina, ditampar, dipaksa berlutut. Bagi Nona Bai, ini sudah jadi rutinitas sehari-hari. Yang lebih parah, mereka tidak membiarkannya tidur, mereka bahkan memaksanya minum air toilet. Lalu, insiden terparah adalah saat Nona Bai diserang oleh narapidana lain, dengan tongkat kayu tebal, hingga kakinya patah. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit. apa yang terjadi dengan kakimu? Siapa yang melakukan ini? Tolong ada yang bantu. Kakakku mencoba membunuh Yiyi. Pelakunya adalah Nona Bai Yaksi. Meng Yao, apa yang kamu lakukan? Kak, aku lihat dia. Dopli mencoba mencekik Yiyi sampai mati. Baiklah. Jadi kamu ingin membungkamnya, begitu? Jika Yiyi tidak sadarkan diri,
Aku akan pastikan setiap dari kalian membayar dengan nyawa kalian. Penjaga. Meng Yao, apa yang terjadi? Nah, Bai Mengyao, kau bahkan berani memanggil bala bantuan, dan tadi aku pikir, kau dizalimi di penjara, aku bahkan merasa kasihan padamu, aku tak pernah menyangka kau bisa melakukan hal yang begitu kejam. Aku seharusnya tidak pernah memohon pada keluarga Meng untuk membebaskanmu. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan ini padamu sekarang. Setelah 4 hingga 6 menit tercekik, jika dia tidak sadarkan diri, otaknya akan mengalami kerusakan permanen. Masih ada waktu, aku masih bisa menyelamatkannya. Bai Mengyao, ini bukan waktunya untuk jadi pahlawan. Aku tahu P3K. Aku tahu cara menyelamatkannya. Aku nggak punya waktu untuk berdebat denganmu. Meng Yao, jangan coba-coba lukai Yi lagi. Kalau kau gagal dalam penyelamatan, bahkan saat dokter datang nanti, sudah akan terlambat. Dengarkan aku. Bai Mengyao, kalau kau tunda masa kritis pengobatan Nona Meng, seluruh keluarga Bai kita akan ikut terseret. Tidak ada yang bisa menebusnya. Aku akan tanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Kakak, masa kau mau lukai Yi tepat di depan semua orang ini? Bai Mengyao, jangan kira baca beberapa buku saja sudah jadi dokter, aku peringatkan kau. Pergilah serahkan dirimu ke polisi sekarang. Jangan seret keluarga Bai ikut celaka karena kau. Kau akan selalu jadi anakku. Berapapun lama kau di penjara, aku akan di rumah, menunggumu keluar. Benar. Yi, kakakmu percaya padamu. Kau pasti bisa melewati ini. Kita akan tangkap pelaku sebenarnya dan bebaskan namamu. PH. Bai Mengyao, pergilah ke penjara dengan tenang, kau bisa tunggu untuk bertemu dengan teman baikmu di surga. Yi, kau sadar. Yi, kamu sudah bangun. Meng Yao. Kak, jangan desak Yi. Kamu buat dia nangis ketakutan. Bai Mengyao, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan. Pertama, kamu mencekik Nona Meng. Terus, di depan semua orang, kamu main sandiwara jadi penyelamat. Kamu lakukan semua ini cuma buat membersihkan namamu, kan? Aku kasih tahu ya, percuma. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Sampai sekarang, kamu masih nggak sadar siapa yang sebenarnya mau bunuh dia. Aku bukan satu-satunya yang ada di ruangan itu tadi. Bai Yaksi juga ada di sana. Siapa yang mau bungkam saksi? Apa kalian semua nggak lihat? 5 tahun lalu, kalian langsung menyimpulkan. Sekarang, apa kalian mau buat kesalahan yang sama? Nona Meng, aku tahu kamu pasti juga mau tahu siapa pembunuhnya. Kalau dia pembunuhnya, kedip sekali. Kalau bukan, kedip 2 kali. Kamu paham? Oke, mari kita mulai. Apa dia pembunuhnya? Apa dia? Nggak mungkin. Aku lihat sendiri. Kakak mencekik leher Yi. Serem banget. Jangan-jangan Mengyao benar-benar bukan pembunuhnya? Apa aku salah sangka? Kalau gitu, apa dia pembunuhnya? Yi. Dokter, cari dokternya. Kondisi pasien sangat kritis. Dia butuh istirahat, kami perlu mengamatinya sebentar. Baik, kami akan ikuti saran dokter. Bai Yaksi, barusan, Nona Meng mengedipkan mata padamu sekali. Masih mau bilang apa lagi? Eksisi. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Kak, aku jelas melihat saat Yi mau mengedip untuk kedua kalinya. Kakak yang memukulnya sampai pingsan. Aku sudah curiga ada yang tidak beres waktu lihat kamu menyelinap di sana. Bai Mengyao, Kamu baru keluar dari penjara, sudah main licik lagi untuk menjebak Yi. Bagaimana mungkin keluarga baik kami punya anak perempuan sepertimu? Kamu lebih percaya omong kosong Bai Yaksi daripada mengakui dialah pelaku sebenarnya? Tidak bisakah kalian semua membuka mata dan melihat dengan jelas? Barusan, Nona menjelas mengedipkan mata pada Meng Yao 2 kali, itu membuktikan dia tidak bersalah. Kenapa kamu tidak percaya saja padanya? 2. Ya ampun, Kak. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamulah yang memaksa Yi. Untuk membantumu membuktikan kamu tidak bersalah. Apa yang kamu bicarakan ini? Si Chuan. Begitu Yi siuman, kebenaran akan terungkap. Bai Mengyao, jauh-jauh dari Yi.
Kau benar-benar seorang wanita yang jahat. Barusan, aku sedang dibangsal menjaga Yiyi ketika kau menipuku keluar. Kau hanya ingin menyakiti Yiyi. Untungnya, Sixi tiba tepat waktu. Zirui, kau akhirnya datang. Barusan, Meng Yao terus memaksa Yiyi untuk mengakuiku sebagai pembunuhnya. Aku beritahu kau, Bai Meng Yao, jika sesuatu terjadi pada Yiyi, keluarga kami, keluarga Meng tidak akan membiarkanmu lolos. Meng Yao, sekarang bukan waktunya untuk sok jago, cepat minta maaf pada Zirui. Zirui, jika keluargamu, keluarga Meng, mau menyalahkan seseorang, ya salahkan dia sendiri saja. Keluarga kami, keluarga Bai sudah tidak punya anak perempuan yang memberontak ini lagi. Ya, Meng Yao, bagaimana bisa kau membuat masalah sebesar ini? Cepat akui kesalahanmu pada mereka. Minta pengampunan keluarga Meng. Jangan berhayal. Aku sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan orang tua anak. Aku sekarang dengan keluargamu, keluarga Bai sama sekali tidak ada hubungan. Meng Yao, di hatiku, kau selalu adik perempuanku yang baik. Aku percaya kau hanya bingung sesaat. Asalkan kau bersedia untuk berlutut dan minta maaf pada Zirui, dan mengakui kejahatanmu di depan semua orang, aku yakin Zirui akan memaafkanmu. Bai Meng Yao, lihat betapa pengertiannya Sixi. Kau memfitnah Sixi seperti ini, dan dia masih membelamu. Sekarang cepat pada Zirui berlutut dan akui kesalahanmu. Ya, seperti kata Sixi, asalkan kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Yang seharusnya dipenjara adalah dia, Bai Yaksi. Meng Yao, semua bukti mengarah padamu, dan kau masih di sini cari-cari alasan, buat apa? Aku akan telepon ayahku sekarang. Aku akan membuatmu di penjara. Biar ku jelaskan, siapapun yang berani menyentuh Meng Yao, akan menjadi musuh dari seluruh grup Donglai. Kau, Apa? Ada masalah? Panggil orang tua Meng. Tuan Shu. Kenapa kau selalu ikut campur dalam urusan Bai Meng Yao? Dia cuma mantan narapidana yang menjalani hukuman 5 tahun. Kau ikut campur seperti ini dalam urusan keluarga orang lain tidak pantas, kan? Benar, Tuan Shu. Zirui sudah memberi Meng Yao banyak kesempatan. Dulu di keluarga Meng, aku dan Zirui yang membela Meng Yao. Kalau tidak, hukuman 5 tahun yang ringan. Dia membelaku? Baru kali ini aku dengar. Pelaku membela korban. Itu lelucon belaka. Bagaimana kau masih bisa sangat keras kepala dan delusi? Hari ini, aku akan membersihkan rumah. Aku akan memukuli anakku yang memberontak ini sampai mati. Benar, Kak. Cepat berlutut dan minta maaf pada Zirui. Aku yakin keluarga Meng akan memaafkanmu. Jangan dekat-dekat aku. Meng Yao, Sixi melakukan ini untuk kebaikanmu. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu terima kasih? Ya Hui, jangan buang-buang tenagamu untuknya. Biarkan dia menghadapi hukuman keluarga Meng. Penjaga. Lindungi Bapak Bai. Bapak Shu, kau melindungi pembunuh seperti ini? Menurutmu itu pantas? Kebenaran belum terungkap. Apa yang membuatmu berpikir Meng Yao adalah pembunuhnya? Jangan-jangan kau dan Bai Yaksi adalah dalang sebenarnya. Makanya kau begitu ngotot menuduh Meng Yao sebagai pembunuh? Bapak Shu, kurasa kau pasti tergila-gila pada Bai Meng Yao. Kalau tidak, mana mungkin kau memfitnah orang di sini? Benar, Bapak Shu. Sudah banyak orang yang menuduhnya. Kalau kau terus membelanya, kau akan jadi komplotannya. Dari awal, kau tidak punya bukti apapun yang bisa membuktikan Meng Yao adalah pembunuhnya. Saat Yi siuman, semua kebenaran akan terungkap. Kakak, jauhilah Yi. Dia tidak boleh disakiti olehmu lagi. Betul. Jauh dari adikku. Kalau Yi kenapa-kenapa, aku akan membuatmu akan kubunuh. Aku, menyakitinya? Pembunuhnya jelas-jelas adalah Bai Yaksi. Meng Yao, Sixi cuma mau merawat Yi. Kenapa kamu begitu bermusuhan sama Sixi? Gak bisa apa kamu buka mata dan lihat baik-baik. Bai Yaksi itu yang mencabut selang oksigen Yi. Kalau aku gak hentikan dia, Yi udah mati di tangannya. Dasar anak kecil, aku kasih tahu, jauhin adikku. Sudah. Kamu memang gak pantas jadi kakak Yi. Bai Meng Yao, beraninya kamu mukul aku. Aku meremehkanmu, dulu waktu di sekolah, kamu selalu bilang cinta aku, minta aku suka sama kamu. Sekarang kamu berani? Dulu aku buta, sampai suka sama kamu. Aku bodoh sekali sampai nyumbang ginjal buat kamu. Sekarang, di mataku, kamu gak ada harganya. Jangan ambil semua pujian buat dirimu sendiri.
yang nyumbang ginjal buat aku kan Siksi. Orang yang buta mata dan hatinya sungguh menakutkan. Kamu bilang Bayaksi? Ya sudah, Bayaksi. Pokoknya, kalian berdua sama saja. Kalian berdua mau celakai Yiyi. Aku kasih tahu, selama aku masih ada, kalian berdua gak akan berhasil. Kamu ngomong apaan sih? Aku kan kakak kandung Yi. Masa iya aku celakai dia? Kamu ini yang dari dulu berbuat jahat, mau celakai Yi. Baik, kalau begitu, mulai sekarang, Yiyi akan dirawat sama si Chuan. Kita berdua gak akan ikut campur dalam urusan Yiyi. Tidak. Tidak mungkin. Yi kan adik kandungku, aku kan kakak kandung Yi. Harusnya aku yang rawat dia. Masa iya aku kasih orang luar yang rawat dia? Apa? Pak Meng tidak percaya padaku? Aku bisa menyuruh para pengawal berjaga bergiliran sepanjang hari. Aku jamin. Lalat pun tidak akan bisa masuk. Keselamatan Nona Meng benar-benar bisa aku jamin. Itu juga boleh. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyakiti Yi. Zirui, aku tahu kamu peduli pada Yiyi. Tapi kita semua percaya manajer Shu bisa melindungi keselamatan Yiyi. Siksi, ayo kita pergi. Si Chuan, kita tetap harus lebih waspada. Meng Zirui dan Bayaksi pasti akan mencari kesempatan lain untuk menyakiti Yiyi. Jangan khawatir, Meng Yao. Kali ini, aku akan menugaskan lebih banyak orang untuk berpatroli, pasti tidak akan ada masalah. Si Chuan, selama ini, kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku. Meng Yao, apa yang telah kulakukan sebenarnya bukan apa-apa. Aku rela melakukan apapun untukmu. Si Chuan, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Meng Yao, sekarang kamu sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Bai dan memutus semua koneksi. Sudah waktunya kamu kembali ke Dongcai Group sebagai presiden direktur. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah merawat grup dengan baik. Jadi, posisi CEO tetap harus jadi milikmu. Denganmu di sini, aku merasa sangat tenang. Meng Yao, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Oh, iya, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu, kembaliku ke grup tidak boleh dipublikasikan. Selain itu, aku ingin minta tolong padamu. Meng Yao, silakan, jika masih dalam kemampuanku, aku akan membantumu. Aku ingin kamu merebut kembali tanah di area kota selatan. Baik. Grup Donglai ini benar-benar keterlaluan, mereka malah membeli semua tanah di area kota selatan. Grup Donglai ini hampir memojokkan kita ke ujung tanduk. Mereka jelas tahu kalau keluarga baik kita hanya mengandalkan operasi sepetak tanah di kota selatan itu sebagai sumber bisnis utama, tapi mereka tetap membelinya semua. Sekarang kita harus bagaimana? Ayah, kakak, pernahkah kalian mempertimbangkan ini? Grup Donglai dan kita tidak ada permusuhan. Mengapa mereka menargetkan keluarga baik kita? Aku lihat kakak dan Presiden Su sangat dekat. Mungkinkah kakak menyimpan dendam dan menyuruh Presiden Su menargetkan keluarga kita? Ini pasti Bai Meng Yao. Setelah dia memutuskan hubungan dengan keluarga baik kita, dia jadi penuh dendam, jadi dia memanipulasi Presiden Shu untuk membeli tanah di area kota selatan. Betul. Bai Meng Yao ini bahkan mencoba menyakiti Yi di ruang rumah sakit dulu. Orang seperti dia pasti tidak punya niat baik. Ayah, haruskah kita pergi memohon pada kakak? Lihat apakah dia bisa membuat Presiden Shu mengubah pikirannya? Kita tidak akan memohon pada anak perempuan tak tahu terima kasih itu. Aku baru-baru ini mendapatkan kabar yang mungkin bisa menyelesaikan masalah mendesak kita. Besok, akan ada lelang untuk distrik komersial inti di sini. Dengan kemampuan grup baik kita, pasti bisa memenangkannya. Ayah hebat. Tanah di distrik komersial bernilai berkali-kali lipat lebih daripada tanah di area kota selatan. Asalkan kita bisa mengamankan tanah itu, keluarga baik kita bisa membalikkan keadaan. Bai Meng Yao, kau akan kalah total. Begitu aku menggunakan keluarga Bai untuk mengamankan distrik komersial, lalu berurusan dengan Meng Yiyi. Kau tidak akan punya kartu lagi untuk dimainkan. Mari kita lihat bagaimana kau melawanku nanti. Bapak Bai,
Bapak Shu sudah menunggu Bapak di dalam. Baik. Bapak Bai. Saya dengar, Bapak sangat bertekad untuk mendapatkan sebidang tanah di distrik komersial itu. Keluarga Bai sudah lama mengincar tanah di distrik komersial itu sejak beberapa waktu lalu, jadi, saya harap semua orang bisa memberi jalan. Ah, kami tidak berani. Bos Bai, dengan kekayaan dan pengaruh Bapak, mana mungkin kami berani bersaing dengan Bapak untuk tanah itu, benar? Ah, tidak juga, saya hargai sikap baik kalian. Putri kandung Bapak, Nona Bai yang sulung, kenapa tidak hadir hari ini? Konon Bapak membeli tanah ini hari ini untuk membuka jalan bagi masa depannya, bukan? Keluarga Bai sudah memutuskan hubungan dengan Bai Mengyao. Mulai sekarang, dia bukan lagi putri dari keluarga Bai. Bisnis keluarga Bai mulai sekarang akan diwariskan ke putra sulung saya, Bai Yahui, dan putri bungsu saya, Bai Yasi. Ya ampun, Bai Yahui kan putra kandung, itu wajar saja. Tapi saya tidak menyangka Bapak juga akan memberikannya ke anak angkat yang tidak ada hubungan darah. Katanya sih karena Nona Bai yang sulung masuk penjara karena kasus tabrak lari. Mungkin itu alasannya. Kakak tersayang, semua yang seharusnya menjadi milikmu kini menjadi milikku. Zixi. Bagaimana kabar Yi? Jangan khawatir. Kali ini, pasti tidak akan ada masalah. Kali ini, Bai Mengyao pasti akan tamat. Bukankah ini putri sulung keluarga Bai, Bai Mengyao? Lima tahun di penjara terasa seperti baru kemarin. Tapi mulai hari ini, semua mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Bai Mengyao, kamu ngapain di sini? Bai Mengyao, berani-beraninya kamu muncul di sini? Urusanku denganmu belum selesai karena kamu bersekongkol dengan Tuan Shu memonopoli tanah di distrik selatan. Kalau kalian semua boleh ada di sini, kenapa aku tidak boleh? Lelang ini adalah acara kelas atas. Untuk seorang narapidana sepertimu datang ke sini tidak pantas, kan? Bai Mengyao, aku tahu kamu peduli dengan harga dirimu, tapi sekarang bukan waktunya bagimu untuk bersikap keras kepala. Pulang. Sekarang? Iya, kakak benar. Kak, kamu memang seharusnya jangan memaksakan diri dalam hidup. Seseorang harus realistis. Kak, kurasa kamu ini agak terlalu naif. Semua penawar di sini adalah orang-orang yang cukup kaya. Semua yang kamu punya mungkin bahkan tidak bernilai $10.000. Kamu sebaiknya hemat saja tenagamu. Perlukah aku memberitahumu berapa asetku? Minggir. Bai Mengyao, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Zixi hanya mencoba membantumu. Siapa yang buat masalah di sini? Siapa yang bikin ribut di sini? Kamu siapa? Ini rumah lelang. Tidak boleh ada orang yang tidak berwenang. Siapapun yang tidak punya kartu akses, segera pergi. Aku tidak perlu kartu akses apapun untuk berada di sini. Bai Mengyao, kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Pergi dari sini, sekarang. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Pergi dari hadapanku, jangan berani-beraninya mempermalukan kami di sini. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Bai. Tapi mereka masih menyalahkanku. Semua demi yang mereka sebut gengsik. Mereka sama sekali tidak peduli siapa pelaku sebenarnya. Mereka juga tidak peduli siapa pelakunya yang membuatku cacat. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Sampai titik ini, tidak perlu lagi membuang kata-kata pada mereka. Memang benar aku tidak punya kartu akses. Berani-beraninya datang tanpa kartu akses? Beberapa orang sungguh tidak tahu malu. Tapi, aku punya di sini surat tulisan tangan dari ketua kalian. Ketua. Bapak Su, anak buah saya baru saja mengirim kabar. Bapak Bai sudah tiba. Baik, ayo pergi, kita akan menyambut Mengyao, silakan. Ini surat pribadi ketua? manajer, jangan-jangan Bapak salah baca? Mau lihat sekali lagi? Ini memang palsu. Tiruan tulisannya cukup meyakinkan. Nona, ketua kami sangat sibuk. Masa iya dia menulis surat pribadi untukmu?
Oke, silakan robek saja. Jangan sampai menyesal nanti. Ya ampun. Kukira bakal lebih hebat, berani-beraninya sombong di sini, buat aku menyesal. Bai Mengyao, ini bukan tempatmu. Cepat pulang, Ikapsa. Silakan pergi segera. Kalau tidak, saya panggil satpam. Kak, kamu harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Aku malu melihatmu. Jangan sok jago. Begitu Yiyi sadar, kamu dan dia akan berakhir di penjara. Oh, begitu? Aku tidak sabar menunggu. Sayangnya Yiyi tidak akan pernah sadar. Waktunya minum obat. Kamu pikir dengan menempatkan penjaga, untuk Yiyi kamu bisa tidur nyenyak, dia tidak akan pernah bangun. Dan kamu tidak akan pernah pulih. Apa yang kamu lakukan pada Yiyi? Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu membayarnya. Kak, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mencekikku? Bai Mengyao, apa kamu sudah gila? Satpam, keluarkan si pembuat onar ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh tamu kehormatanku. Siapa yang berani menyentuh tamu kehormatanku? Nona Bai. Ketua, Nona Bai adalah tamu yang Anda undang. Saya sendiri yang menulis surat undangan untuk Nona Bai. Mungkin ada yang salah. Jadi benar Anda yang menulis ini? Kamu. Siapa yang merobeknya? Beraninya kau. Keluar dari sini, sekarang. Nona Bai, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang terjadi hari ini? Akan saya tangani sendiri. Mengyao, aku di sini. Astaga, dapat diundang oleh ketua. Siapa sih Bai Mengyao ini? Tak kusangka Bai Mengyao ini begitu hebat. Dia ternyata punya hubungan dengan CEO Shu. Sudah kuduga. Kamu, si siluman kecil, yang memesona CEO Shu. Kalau tidak, mana mungkin grup Donglai, bisa saja, hanya beberapa hari lalu, merebut tanpa alasan, tanah di distrik selatan itu. Tanah di distrik selatan itu. Pada awalnya adalah milik grup Donglai. Mengambilnya kembali adalah hak kami sepenuhnya. Ada masalah dengan itu? Menggantu? Donglai? Masalah apa yang mungkin kumiliki? Tak pernah kusangka, grup Donglai akan memberi keluarga Bai kami kesempatan. Namun, di lelang hari ini, meski harus menghabiskan seluruh harta kami, keluarga Bai, akan dapatkan tanah di distrik komersial itu, untuk memecahkan kebuntuan bagi grup keluarga Bai kami. Ketua Bai, saya khawatir Anda tidak akan mendapat kesempatan itu. Tanah di distrik komersial itu adalah milik grup Donglai. Apa? Tanah di distrik komersial itu milik grup Donglai. Jadi apa gunanya lelang hari ini? Betul. Kami datang ke lelang hari ini khusus untuk tanah distrik komersial itu, kamu, hari ini. Ya, kamu harus beri kami penjelasan hari ini. Tanpa tanah untuk pusat komersial itu, lelang ini tidak ada alasan untuk dilanjutkan. Benar. Kami menuntut jawaban. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semuanya, aku mengumpulkan kalian di sini hari ini sebenarnya untuk membuktikan kepolosan Mengyao. 5 tahun. Aku akhirnya menunggu hari ini. Bai Mengyao tidak lain adalah orang yang jahat dan iri hati mantan narapidana. Sejak dibebaskan dari penjara, dia terus berusaha menyakiti nona muda keluarga Meng. Orang seperti dia tidak ada kepolosan yang bisa dibicarakan. Pak Shu, aku tahu kamu, dan dia tumbuh bersama di panti asuhan yang sama, kalian memiliki ikatan yang dalam, tapi Bai Mengyao salah, jelas, dan sederhana. Untuk mencoba membersihkan namanya, kamu telah membuat pertunjukan besar ini. Tidakkah kamu takut menjadi bahan tertawaan seluruh dunia bisnis? Pak Shu, jangan bilang kami tidak memperingatkanmu. Adikku agak naif. Apakah itu sepadan untuk melindunginya seperti ini? Tentu saja sepadan. Karena Mengyao adalah pemegang saham terbesar dari grup Donglai. Dia adalah nahkoda sejati grup Donglai. Dia adalah Krebati Nasargan. Betul, akulah yang mengendalikan Donglai Group. Masa sih? Bai Mengyao akan masuk penjara selama 5 tahun. Mana sempat dia mengelola Donglai Group? Benar juga. Kalau kau memang jenius bisnis, sebelum masuk penjara, seharusnya sudah terlihat. Kenapa tidak ada satupun dari kami yang menyadarinya? Kalau soal bakat bisnis,
Siapa yang bisa menandingi Iksi Shikami? Iksi sekarang lulusan S2 Ekonomi dari universitas ternama di luar negeri. Sedangkan dia, Bai Mengyao, cuma mantan narapidana yang menjalani hukuman 5 tahun penjara. Mana bisa dibandingkan dengan Iksi? Kalian semua buta. Tidakkah kalian tahu Mengyao sudah punya pikiran bisnis sejak kecil? Mulai SMP, dia sudah jualan barang buatan tangannya sendiri di lapak. Lalu, dia juga cari uang dengan jalanin tugas-tugas di sekolah. Lama-lama sense bisnisnya berkembang, dan nilainya selalu yang teratas. Kalian cuma pernah lihat Bai Yaxi? Kapan kalian pernah memperhatikan Mengyao? Bagaimana kalian bisa tahu kalau dia itu luar biasa? Terus kenapa? Tetap saja dia berakhir di penjara, kan? Diam. Selama 5 tahun di penjara itu, Mengyao menderita siksaan yang tidak manusiawi. Aku cuma bisa pakai fasilitas kunjungan keluarga untuk berencana dengannya. Kami sudah menyusun strategi selama 5 tahun. Begitulah cara kami membangun Donglai Group yang sekarang. Dengan kata lain, tanpa Mengyao, tidak akan ada Donglai Group hari ini. Mungkinkah semua ini benar? Mengyao benar-benar yang membangun Donglai Group? Grup Donglai aku dan Sichuan sudah mencurahkan segenap hati kami untuk membangunnya. Tapi itu tidak penting. Selama 5 tahun aku di penjara, aku kehilangan masa mudaku dan menjadi terluka dan babak belur. Aku kehilangan semua harga diriku, bahkan satu kaki yang sehat. Dan orang-orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Bai Yaxi dan Meng Zirui masih bebas berkeliaran di luar sana. Sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan ini. Sudah cukup, Bai Mengyao. Ya, kau diam-diam bermitra dengan Tuan Shu untuk memulai bisnis dan membangun grup Donglai. Itu mengesankan. Tapi kau, berulang kali, tanpa bukti yang kuat, kau memfitnah Zirui dan Sixi, menuduh mereka menjebakmu. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Sederhana. Aku ingin si pelaku dan kaki tangannya membayar harga yang pantas mereka terima. Kakak, aku tahu kau sudah banyak menderita selama 5 tahun di dalam sana. Aku mengerti. Tapi kau tidak bisa begitu saja menuduh Zirui dan aku tanpa bukti apapun. Benar, kau tidak bisa sembarangan membuat klaim tanpa bukti. Kau harus memberikan bukti yang konkret. Adikku sayang, Zirui sudah lama menghancurkan bukti di flash drive itu. Dan Yiyi akan segera ditangani oleh orang-orang yang kukirim ke rumah sakit. Bukti apa lagi yang masih kau miliki? Bukti? Ini buktinya. Selama 5 tahun sejak aku masuk penjara, aku mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Aku dihina dan dipermalukan. Agar aku tidak bisa tidur, mereka bahkan menaruh serangga di tempat tidurku di tengah malam. Yang lebih hina lagi, adalah mereka dengan kejam mematahkan salah satu kakiku. Siksaan tak manusiawi yang kualami di dalam. Di luar bayangan kalian semua. Dan alasan aku mengalami semua ini. Semua karena dia. Cukup, Bai Mengyao. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kamu sengaja menabrak putri sulung keluarga Meng dengan mobilmu, lalu kamu kabur dari TKP, kamu membuatnya dalam keadaan vegetatif selama 5 tahun. Semua yang kamu alami sekarang, kamu sendiri yang mengundangnya. Benar. Kalau kamu tidak menabrak Yi dengan mobilmu, kenapa kamu bisa masuk penjara? Kenapa kamu harus menderita begitu banyak? Ini harga yang harus kamu bayar. Lagi pula, Yi baru saja sadar. Kamu takut kejahatanmu terbongkar lagi? Jadi kamu ingin balas dendam pada Yi? Kamu ingin menghabisi dia? Begitu kan? Nona Bai, kami tahu kamu sudah 5 tahun di penjara, dan kamu penuh dengan kebencian. Tapi setiap tindakan ada konsekuensinya. Kamu sebaiknya mencoba untuk melepaskannya. Ya, apa yang sudah terjadi ya sudah, tidak perlu dipikirkan terus. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Orang harus melihat ke depan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus dihukum? Hari ini, akan kuperlihatkan pada kalian semua apa kebenaran yang sebenarnya. Selama kamu di penjara, rawat baik-baik adikku tercinta Bai Mengyao, aku ingin dia mati rasa. Kali ini, kamu mematahkan kakinya, aku sangat puas. $1 juta ini untukmu. Orang di balik semua ini adalah Bai Yaxi. Kejam sekali, jadi semua yang dialami Nona Bai, semua diatur oleh kakaknya. Bukankah mereka bersaudara? Oh, mereka bukan saudara kandung. Bai Yaxi diadopsi. Sixi, kenapa kau menyewa orang untuk sengaja menyakiti Bai Mengyao? Rekaman ini pasti buatan Ai. Teknologi sekarang sangat canggih. Pasti kakakku yang ingin menjebakku. Semuanya, jangan percaya dia. Betul. Pasti Bai Mengyao. Selama 5 tahun terakhir, dia tidak mematuhi disiplin penjara. Dia ingin melampiaskannya pada Sixi. Pasti begitu. Baiklah, teruslah cari alasan.
Rekaman ini didapatkan Sichuan dari yang diekstrak dari penjara. Setiap orang punya cadangannya. Apa maksudmu penjara juga memalsukannya? Itu konyol. Katakan apa yang kau mau. Pokoknya, bukan aku. Sixi, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku sebelumnya menyewa orang untuk menyelidiki kondisi Bai Mengyao di penjara. Asisten Sun, aku pernah memintamu menyelidiki sebelumnya. Di penjara, preman penjara yang mengganggu Bai Mengyao, siapa sebenarnya yang menghasutnya? Bapak Bai, waktu itu aku bilang, sepertinya Bapak tidak mendengar dengan jelas. Yang menghasutnya adalah Nona Bai Yaksi. Apa? Ternyata benar-benar Sixi. Bai Yaksi. Kenapa kau menyakiti Bai Mengyao? Jawab aku. Ayah. Kakak, aku cuma mau ngasih pelajaran ke adikku. Aku nggak nyangka dia bakal sejauh ini sampai memukulinya separah itu. Waktu Yi terluka, aku benar-benar emosi. Kalau Sixi nggak nahan aku pasti sudah mencabik-cabik Bai Mengyao. Sixi takut aku bakal ngelakuin hal bodoh. Jadi dia yang ngatur rencana ini. Buat nyuruh orang ngasih pelajaran ke Bai Mengyao. Bai Mengyao, kalau mau nyalahin orang, salahin aku, jangan salahin Sixi. Gak apa-apa, Sixi. Jangan takut. Semua ini. Kenapa dari tadi nggak bilang? Kalau dirunut, akar masalah semua ini. Tetap saja karena Mengyao. Mengyao cuma kehilangan satu kaki. Tapi bagaimana dengan kakaknya Zirui? Dia mungkin jadi sayur seumur hidup. Wajar kalau Zirui mau balas dendam. Itu manusiawi. Diam. Ini sudah abad ke-21, masih ada omongan ngawur kayak gini. Mengyao itu adikmu sendiri. Kamu nggak kasihan sama dia? Ya, Mengyao itu adikku sendiri, tapi dia juga si pembawa lari. Kalian semua pikir Bai Mengyao itu korban. Tapi bagaimana dengan kakaknya Zirui yang sekarang jadi sayur? Bukankah dia juga korban? Sixi cuma berusaha menenangkan keluarga Meng. Kalau kita nggak biarin dia merasakan sedikit di penjara, anak perempuan tak tahu terima kasih ini nggak akan pernah benar-benar sadar akan kesalahannya. Jadi, sampai hari ini, kalian semua lebih percaya Bai Yaksi dan melindungi Bai Yaksi. Kalau gitu, hari ini aku bawa Meng Yi ke sini. Biar kalian lihat seperti apa si bidadari kecil kesayangan kalian yang sebenarnya. Apa dia beneran bakal bawa Yi ke sini? Santai aja. Yi nggak akan pernah bangun. Kamu sudah gila? Yi masih di rumah sakit, masih belum sadar. Mengyao, aku di sini. Bagaimana mungkin? Bukannya kamu bilang Yi tidak akan bangun? Yi, Kamu sudah bekerja keras. Bukan apa-apa. Aku sudah menunggu hari ini selama 5 tahun. Selama ini, berkat Mengyao dan Sichuan yang merawatku. Mereka menyewa dokter terbaik di negeri ini untukku. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku akan sembuh. Kali ini, kalau bukan karena Mengyao memindahkanku lebih awal, bahkan menyewa pengawal untuk melindungiku 24 jam non-stop, Bai Yaksi aku pasti sudah lama dibunuh olehmu. Biar kukatakan padamu, jangan bicara sembarangan. Apa kakakku mengancammu? Kamu bilang pada semua orang kalau kami akan melindungimu? Nona Bai Preman, yang mencoba membunuh Nona Meng sudah mengaku, dan mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Bai Yaksi. Eksisi, kenapa kau mencoba membunuh Yi? Aku. Katakan, apa yang kau lakukan? Kau harus jelaskan ini padaku hari ini. Sejak aku bangun 5 tahun lalu, Bai Yaksi terus berusaha membunuhku. Semua untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. Orang yang menabrakku dengan mobil itu dia, Bai Yaksi. 5 tahun. Sudah waktunya kebenaran terungkap. Yi, bangun. Tolong bangun. Yi, saat itu, Bai Yaksi baru saja mendapatkan SIM. Dia ngebut dan menabrak Yi yang sedang menyeberang jalan. Kita tidak bisa telepon polisi. Aku hampir mengeluarkan ponselku untuk menelepon. Apa yang kau lakukan? Tapi Bai Yaksi merebut ponselku dan menghancurkannya di tanah. Jadi Yi kehilangan waktu terbaik untuk pengobatan. Itu sebabnya otaknya Mengalami kerusakan permanen. Bangun, Yi. Dan menjadi sayur. Dan kau, Meng Zirui, kau adalah adik kandung Yi. Kau tahu kebenarannya tapi sengaja menyembunyikannya. Kau bahkan membantu Bai Yaksi menjebakku bersama. Kau membuatku di penjara. Zirui, Cixi. Apa yang dia katakan benar? Kak. Dia ngomong sembarangan.
Dia yang menjebak aku. Pasti. Dia pasti maksa Yi ngomong begitu. Betul. Pasti begitu. Yi. Apa Bai Mengyao? Apa dia ancam kamu supaya ngomong begitu? Katakan padaku. Aku bantu kamu. Yi. Ini aku, kakakmu. Kakak, aku nggak punya kakak sejahat kamu. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Bai Yaksi, karma sudah datang padamu. Pak Polisi, sekarang bisa masuk. Hei, Kamu mau apa? Lepasin aku. Anda dicurigai melakukan penganiayaan dengan sengaja, fitnah dan menjebak orang, konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Buktinya sudah kuat, mohon ikut kami. Kalian gak punya bukti kuat. Apa hak kalian menangkap aku? Kami punya bukti, tentu saja. 3 hari yang lalu, Nona Bai bekerja sama dengan tim teknis kami dan memulihkan rekaman CCTV dari kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Dia juga menyediakan banyak rekaman audio dan video dari dalam penjara. Sekarang buktinya sudah kuat. Masih mau ngomong apa lagi? Baiklah, Bai Mengyao. Kamu sudah siap semuanya. Kamu. Selama bertahun-tahun ini, kita memang sudah sangat salah kepada Mengyao. Kamu pembohong tak tahu malu. Kamu mempermainkan perasaan kami. Kamu menyakiti Mengyao. Hari ini aku akan pukuli kamu sampai mati. Aku lelah berpura-pura jadi anak baik selama ini. Aku capek. Siapa yang salah? Salahmu sendiri yang buta. Keluarga baik kita selalu memperlakukanmu dengan sangat baik selama ini. Kami memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Kami memberimu uang dan kasih sayang. Dan kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu menjebak Mengyao. Kamu cuma orang tak tahu terima kasih. Terus kenapa? Aku sudah berbakti pada keluargamu. Selama ini. Belum cukup buat kalian? Ini keterlaluan, menjijikkan. Orang seperti dia, tangan aku jadi kotor kalau mukulin dia. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Dia bahkan mau celakai adiknya sendiri. Kamu. Jangan bergerak. aku cuma bantu Ixishi untuk membalas budi. Aku tidak pernah berniat menyakiti Yi. Lagi pula, Ixi yang mendonorkan ginjal untukku dulu. Sejak saat itu, aku berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kamu benar-benar bodoh. Kamu saja tidak bisa bedakan siapa penyelamatmu yang sebenarnya. Masa aku mau mendonorkan ginjal untukmu? Kamu cuma berasumsi sendiri. Jadi, itu sudah seharusnya. Jadi yang benar-benar mendonorkan ginjal untukku adalah Bai Mengyao. Selama ini, orang yang diam-diam ada untukku selalu. Mengyao, tapi hal-hal buruk apa yang telah kulakukan? Aku tidak hanya salah paham padanya, aku juga menginjak-injak perasaannya padaku. Aku mempermalukannya. Aku bahkan membantu Bai Yaksi menghancurkan bukti dan menjebak Mengyao, mengirimnya ke penjara. Aku benar-benar tak termaafkan. Lepaskan aku. Mengyao, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Bisakah kau memaafkanku? Kesalahan sudah terjadi. Kau sebaiknya menghabiskan waktu di penjara untuk introspeksi. Mengyao, kau harus memaafkanku. Jika kau tidak memaafkanku, aku akan tetap berlutut di sini. Tapi luka yang kau sebabkan padaku tidak bisa diperbaiki. Sekarang kau sendiri. Bawa dia pergi. Kau perempuan, ini semua salahmu. Go, and Itu sudah seharusnya. Semuanya akhirnya sudah berakhir. Mengyao, sudah waktunya kita pergi. Berhenti. Mengyao, ayah dan aku ingin minta maaf padamu. Kami sudah memberitahu ibu. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Tidak perlu. Aku sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan. Aku sudah tidak punya hubungan dengan keluarga Bai lagi. Mengyao, Aku tahu, kamu membenci kami. Kami telah bersalah padamu selama ini, kami tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu, kami tidak memberimu cukup perhatian. Dan kami terus salah paham padamu. Berhenti. Semua itu tidak penting lagi sekarang. Saat aku di panti asuhan, aku sangat mendambakan sebuah keluarga. Tapi ketika akhirnya aku kembali ke keluarga Bai, aku sadar semua yang kuterima hanyalah penghinaan dan luka. Luka terdalam justru datang dari keluarga. 5 tahun terakhir di penjara ini, tubuh dan jiwaku telah berubah sangat dalam. Tidak bisa kembali lagi. Mengyao. Bisakah kau tidak membenci kami? Aku sudah lama berhenti membenci kalian.
Jika kalian ingin tahu apa yang sebenarnya kupikirkan, bacalah surat ini yang kutulis untuk kalian di penjara. Ayo kita pergi. Ayah, Ibu, Kakak, selama aku di penjara secara tidak adil, aku memikirkan banyak hal. Dulu di panti asuhan, aku sangat iri. Pada anak-anak yang punya orang tua dan saudara, kupikir mereka sangat beruntung. Dulu aku terus berpikir, seandainya aku punya keluarga, mereka pasti akan mencintaiku dan menerimaku tanpa syarat. Kemudian, aku cukup beruntung menemukan keluargaku. Kalian semua berarti segalanya bagiku. Selama bertahun-tahun ini, meski kita mengalami pasang surut, aku tetap menganggap diriku orang yang beruntung. Karena aku punya keluarga yang kusayangi. Dan semua yang telah kalian lakukan, pasti didasari kesalahpahaman tentang diriku. Jadi aku tidak menyalahkan kalian. Aku percaya setelah badai pasti datang ketenangan. Setelah aku keluar dari sini, tidak masalah jika semua orang salah paham padaku. Tidak apa-apa. Asalkan kalian semua mau percaya padaku, aku akan punya keberanian untuk terus hidup. Karena kalian adalah keluargaku yang paling berharga. Kakak Meng Yao, selamat atas bebasnya. Terima kasih. Meng Yao, aku juga punya hadiah untukmu. Meng Yao, maukah kau menikah denganku? Katakan mau, katakan mau. katakan mau. Aku mau.